rahmat taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada penyuluhan pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa adanya suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana kita menantikan syafaatnya hingga di yaumul qiyamah nanti. Baiklah, terima kasih kepada ibu-ibu dan mbak-mbak yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan penyuluhan pagi hari ini. Kami dari mahasiswa S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo akan memaparkan materi penyuluhan kesehatan seputar tanda bahaya dalam kehamilan. Perkenalkan, saya Fani Risma selaku moderator, dan di samping saya ini ada rekan saya. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiawati selaku pemateri yang memaparkan materinya nanti. Perkenalkan, nama saya Adina Susi Chandra. Perkenalkan, nama saya Isa Padela. Nama saya Iwan dari Bisara. Perkenalkan, nama saya Oka. Tujuan diadakannya penyuluhan pada pagi hari ini agar ibu-ibu semua dapat mengetahui apa saja tanda bahaya dalam kehamilan, seperti mual muntah yang berlebihan, pusing, demam yang tinggi, dan lain sebagainya, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, dan cara penanganan dan penanggulangan jika sewaktu-waktu tanda dan bahaya pada kehamilan itu dapat muncul. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya minta waktunya ibu-ibu agar memperhatikan pemaparan materi secara sesama, yang nantinya ibu-ibu dapat memahami apa yang disampaikan oleh rekan saya. Untuk Mbak Dewi selaku pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Fani tadi, di sini kami akan memberikan sedikit edukasi mengenai apa sih itu tanda bahaya pada kehamilan. Ibu-ibu semua, apakah sudah ada salah satu tanda bahaya dari kehamilan tersendiri? Belum, nggih. Mboten napa-napa. Di sini kami akan memaparkan sedikit mengenai tanda bahaya. Sebelumnya, tanda bahaya kehamilan tersendiri itu yaitu keadaan di mana kondisi ibu hamil dapat mengancam nyawa ibunya dan janin yang dikandungnya. Tanda bahaya pada kehamilan itu bisa terjadi pada awal kehamilan maupun di akhir kehamilan. Nah, apa saja sih tanda-tandanya? Di sini ada beberapa tanda bahaya mengenai kehamilan. Yang pertama, ada perdarahan per vagina atau biasa disebut orang-orang itu hanya sekedar perdarahan. Perdarahan pada hamil muda itu hal yang biasa, karena itu merupakan flek atau keluarnya darah, sebuah hasil dari pembuahan atau kontrasepsi yang tidak terjadi pembuahan. Selanjutnya, perdarahan di sini ada dua jenisnya, yaitu perdarahan pada masa awal kehamilan dan perdarahan pada masa kehamilan yang lanjut, yaitu setelah 22 minggu atau sebelum persalinan. Perdarahan pada masa awal kehamilan biasanya itu bisa terjadi abortus atau keguguran. Sedangkan perdarahan yang kehamilan yang sudah lanjut itu biasa terjadi pada kehamilan anggur. Begitu. Selanjutnya, yang kedua ada demam tinggi. Demam tinggi itu bisa terjadi juga pada ibu hamil maupun tidak hamil. Kenapa pada ibu hamil itu bisa berbahaya? Karena ibu yang hamil itu tidak semacam meminum obat penurun panas. Jadi bidan sudah
ada obat tersendiri untuk menurunkan demam pada ibu hamil. Nah, berapa sih suhu normalnya pada manusia? Ada yang tahu? Nah, jadi suhu normal pada manusia itu 36,5 sampai 37,5. Nah, sedangkan kalau sudah di atas 37,5 itu sudah tidak termasuk suhu tubuh yang normal atau biasa disebut dengan demam. Yang ketiga, ada bengkak di wajah dan jari tangan. Di sini saya tidak menyebutkan bengkak pada kaki yang terjadi pada ibu hamil. Kenapa? Karena bengkak pada kaki yang terjadi pada ibu hamil itu hal yang wajar dan itu bisa terbilang normal. Sedangkan bengkak di wajah maupun di jari tangan itu hal yang tidak normal. Kenapa? Karena itu terjadi penumpukan cairan yang telah dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, bagaimana sih cara kita membedakan bengkak di kaki itu normal atau tidak? Di sini ada literatur itu menyebutkan kita bisa memeriksanya sendiri dengan cara menekan permukaan kulit kita, selama 5-7 detik. Jika itu kembali dengan cepat itu normal. Jika itu tidak kembali dengan cepat, misalnya tidak kembali dengan 2 detik, itu hal yang tidak normal dan segera konsultasi ke bidan terdekat. Selanjutnya ada ketuban pecah sebelum waktunya atau ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini itu hal yang sangat berbahaya sekali yang terjadi pada ibu hamil. Kenapa? Karena ketuban tersebut cairan yang dibutuhkan oleh plasenta dan merupakan pelindung bagi janin yang ada di kandungan. Ketuban pecah dini itu sangat berbahaya karena itu bisa mengancam nyawa pada janinnya. Selanjutnya ada gerakan janin yang tidak terasa. Kematian janin harus dicurigai bagi ibu hamil mengeluh tidak terasa gerakan janin, perut terasa mengecil dan payudara mengecil. Selain itu, dari hasil pemeriksaan DJJ atau detak jantung janin, waktu pemeriksaan itu juga tidak terdengar. Nah, di sini saya mempunyai cara untuk mengecek gerak janin yang dikandung ibu itu normal atau tidak. Sebelumnya, gerak janin normalnya itu 10-20 kali dalam 24 jam. Nah, bagaimana sih caranya mengecek apakah itu normal atau tidak? Misalnya, ibu-ibu atau mbak-mbak semua, wah waktu masak nih, janinku bergerak, itu sudah 1 kali. Misal memasukkan batu atau misal stick, itu kalau lebih mudahnya mungkin koin dimasukkan ke tabungan sambil menabung. Nah, nanti kalau pas waktu kedua janinnya juga terasa gerak, itu memasukkan lagi. Begitu nanti dihitung sampai 24 jam itu bisa memperoleh nilai normal gerak janin. Yang keenam, ada mual dan muntah. Mual dan muntah yang terjadi pada kehamilan awal itu hal yang sangat normal atau biasa disebut dengan morning sickness, yaitu penyakit pada pagi hari yang diderita oleh ibu hamil. Tetapi jika mual muntahnya itu berlebihan sampai 3 kali atau sampai 5 kali, itu dalam medis biasa disebut hiperemesis gravidarium, atau dalam orang awam itu mual muntah yang berlebihan. Dikatakan mual muntah yang berlebihan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, 3 kali berlebih. Jadi jika ibu-ibu atau mbak-mbak semua mengalami mual muntah yang berlebih selama 3 kali,
mungkin segera konsultasi kepada bidan terdekat. Selanjutnya ada nyeri perut hebat. Hal tersebut menjadi kemungkinan usus buntu, juga bisa kehamilan ektopik, aborsi, penyakit radang panggul, pembersihan prematur, gastritis dan lain sebagainya. Nyeri perut yang hebat ini juga biasa disebut dengan kontraksi. Kontraksi yang hebat itu akan mengganggu gangguan pada ibu tidak nyaman. Oleh sebab itu perlu diwaspadai juga nyeri pada ibu hamil itu merupakan tanda bahaya pada kehamilan. Selanjutnya sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang hebat itu biasanya disebabkan mungkin tekanan darah tinggi, bisa juga. Terus kadang kecapean. Nah, sebelumnya tekanan darah tinggi yang terjadi pada ibu hamil itu sangat berbahaya karena itu bisa disebut preeklampsi. Tekanan darah tinggi pada ibu hamil itu akan mengganggu rasa nyaman pada ibu hamil. Jika sakit kepalanya itu cuma ringan, terus dibuat tiduran atau istirahat sudah sembuh, itu tidak apa-apa. Jika sakit kepalanya itu secara terus-menerus, bisa segera dibawa ke bidan. Yang kesembilan sekaligus yang terakhir yaitu konjungtiva pucat. Konjungtiva pucat itu terjadi anemi yang terjadi selama kehamilan, merupakan kondisi di mana ibu dengan keadaan HB kurang dari 11 pada trimester pertama, dan pada trimester kedua dan selanjutnya itu HB biasanya juga mengalami penurunan di bawah 10,5. Anemi dalam keadaan hamil disebabkan oleh defisiensi besi dan perdarahan akut. Tetapi selama saya ketahui sekarang waktu pemeriksaan kepada bidan terdekat maupun ke puskesmas itu sudah banyak diberi tablet Fe atau penambah darah. Jika ibu-ibu semua atau mbak-mbak semua mengalami hal tersebut, bisa penanganannya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat maupun di bidan terdekat. Terus bagaimana sih cara pencegahannya? Ibu-ibu semua atau mbak-mbak semua bisa melakukan pemeriksaan secara rutin, misalnya sekarang 1 bulan sekali. Terus ada USG di puskesmas terdekat sini juga sudah ada USG terpadu selama hari apa gitu, kalau tidak salah saya melihat sosial medianya. Terus melakukan ANC atau antenatal care, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh ibu hamil begitu. Jika ibu-ibu semua mengalami tanda bahaya, jangan lupa segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya di klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Devi selaku materi telah mengatakan materi yang telah dijelaskan tadi. Bagaimana ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, apakah sampun paham? Kalau sudah paham, kami ada pertanyaan yang akan dijawab oleh ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Di sini mungkin cukup dua pertanyaan saja karena waktu sudah menjelang siang dan sudah waktunya istirahat. Tadi sudah saya jelaskan gerak janin. Nah, berapa sih normalnya gerak janin yang dialami oleh ibu hamil? 10 sampai 20 kali dalam 24 jam. Iya, benar sekali.
Normal gerak janin yang dialami oleh ibu hamil itu 10 sampai 20 kali dalam waktu 24 jam. Nah, pertanyaan yang kedua nih, penyakit pada pagi hari yang diderita oleh ibu hamil biasanya mual muntah itu disebut dengan apa? Yang sudah disebutkan Mbak Devi tadi. Morning sickness. Nah, betul sekali, morning sickness yaitu mual muntah yang diderita oleh ibu hamil biasanya terjadi pada pagi hari. Nah, mungkin cukup 2 pertanyaan itu saja dari saya. Semoga materi yang telah saya paparkan bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Selanjutnya saya serahkan ke Baik, Bu dan mbak-mbak sekalian, cukup sekian dari kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Semoga ilmu dan materi yang telah dipaparkan tadi dapat bermanfaat bagi ibu dan mbak sekalian di kemudian hari dan bisa nanti juga diceritakan kepada rekan-rekannya atau keluarganya jika sewaktu-waktu ada keluarga yang sedang hamil, bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan dari kalaupun ada tanda dan bahaya yang ditimbulkan dari yang dipaparkan tadi. Mungkin terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu sekalian dan mbak-mbak telah menyempatkan waktunya. Cukup sekian dari kami. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.